Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Darius Andrianus Nainggolan dengan NIM 2504010102041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Cloud Computing. Presentasi ini akan membahas 4 topik utama, yaitu penjelasan istilah-istilah dalam cloud computing, arsitektur hybrid cloud, faktor-faktor implementasi cloud computing, serta keuntungan dan kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya menyampaikan agenda presentasi kita pada kali ini. Pertama, kita akan membahas penjelasan 3 istilah penting, yaitu Software as a Service, Cloud Computing, dan Integrated Network. Kedua, kita akan melihat arsitektur network dari hybrid cloud computing. Ketiga, kita akan membahas 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Dan yang terakhir, kita akan mengidentifikasi 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Nah, di sini kita akan membahas penjelasan istilah, yaitu penjelasan istilah-istilah penting dalam cloud computing. Yang pertama yaitu adalah Software as a Service atau sering disingkat dengan SaaS. Istilah pertama adalah Software as a Service. SaaS ini atau SaaS ini adalah model distribusi perangkat lunak di mana aplikasi dihosting oleh penyedia layanan dan disediakan kepada pengguna melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal atau memelihara perangkat lunak secara lokal. Seluruh infrastruktur dan data aplikasi dikelola oleh penyedia di pusat data mereka. Pengguna cukup akses melalui browser web model berlangganan, misalnya Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, Zoom, dan Dropbox. Yang berikutnya adalah utility computing. Istilah kedua ini adalah utility computing, yang dimana ini adalah model di mana sumber daya komputasi disediakan sebagai layanan terukur, mirip utilitas publik seperti listrik atau air. Pengguna hanya membayar sesuai yang dia gunakan, atau biasa disebut dengan model pay as you go. Nah, organisasi tidak perlu investasi besar di awal. Penyedia besar seperti AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, semuanya mengadopsi layanan model utility computing ini. Yang berikutnya yaitu adalah integrated network. Nah, ini adalah konsep jaringan yang menggabungkan berbagai layanan, platform, dan protokol ke dalam satu infrastruktur terpadu. Dalam konteks cloud, integrated network menghubungkan jaringan on-premise dengan jaringan cloud dalam satu ekosistem. Teknologi pendukungnya antara lain Software Defined Networking, VPN, API Gateway, serta Cloud Interconnect seperti AWS Direct Connect dan Google Cloud Interconnect. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke arsitektur network dari hybrid cloud computing yang menggabungkan private cloud dan public cloud. Nah, pada diagram ini, di sisi kiri terdapat private cloud yang berisi internal servers, private database, on-premise storage, serta firewall dan security. Private cloud ini dimiliki dan dioperasikan eksklusif oleh organisasi. Di sisi kanan, kita bisa melihat public cloud dari penyedia seperti AWS atau GCP yang menyediakan cloud server, cloud storage, elastic compute, serta CDN dan load balancer. Kemudian, kedua yaitu lingkungan dihubungkan oleh lapisan interconnect yang bisa berupa VPN, dedicated link, API gateway, atau hybrid network bridge. Di bagian bawahnya ada manajemen layer yang menangani orkestrasi, monitoring, keamanan, dan distribusi workload. Nah, selanjutnya kita bisa melihat apa itu komponen arsitektur hybrid cloud. Nah, private cloud menyimpan data sensitif untuk keamanan. Public cloud digunakan untuk workload berskalabilitas yang tinggi. Interconnect adalah jalur komunikasi penghubung yang krusial, dan manajemen layer untuk memastikan keseluruhan komponen bekerja secara harmonis. Berikutnya kita akan masuk ke faktor implementasi cloud computing, yang mungkin security, performance, governance, compliance, dan financial. Nah, di sini kita bisa melihat security dan performance. Faktor pertama, organisasi harus memastikan data terlindungi melalui enkripsi, identity dan access management, multifactor authentication, dan audit berkala.
Penyedia cloud yang baik memiliki sertifikasi ISO 27001 dan SOC 2. Nah, pada faktor kedua, performance, meliputi kecepatan pemrosesan, latensi, availability, dan throughput. Fitur auto-scaling, load balancing, dan CDN sangat penting untuk menjaga kinerja optimasi sesuai SLA atau Service Level Agreement. Berikutnya kita akan melihat secara government compliance dan financial. Faktor ketiga, government compliance. Setiap negara punya regulasi berbeda. GDPR di Eropa, UU PDP di Indonesia, HIPAA di Amerika. Organisasi harus memastikan penyedia cloud ini memenuhi regulasi yang berlaku. Faktor keempat yaitu financial, meliputi analisis total cost of ownership, strategi finance ops untuk optimalisasi pengeluarannya, right sizing untuk sumber daya, dan pemanfaatan reserve intense untuk pengamatan jangka panjang. Nah, yang berikutnya di sini kita akan melihat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan pertama yaitu pengurangan biaya investasi hardware. Dengan virtualisasi, satu server bisa menggunakan atau menjalankan beberapa mesin virtual, sehingga kebutuhan hardware berkurang drastis. Cloud computing menambahkan model pay as you go tanpa investasi modal besar di awal atau pay for use, pay as use seperti itu. Nah, keuntungan kedua, kemudahan backup dan recovery. Virtualisasi menyediakan snapshot dan clone VM yang bisa dipulihkan dalam hitungan menit. Cloud juga mereplikasi data ke beberapa data center sehingga recovery time objektif RPO atau RTO-nya jauh lebih baik. Keuntungan ketiga yaitu kemudahan deployment. Provisioning VM baru hanya butuh menit, bukan berlama seperti berhari-hari atau berminggu-minggu seperti misalnya instalasi server bare metal atau physical server. Template dan infrastruktur as code menjamin standar deployment yang konsisten. Keuntungan keempat, mengurangi panas. Lebih sedikit server fisik berarti lebih sedikit panas, sehingga menghemat kebutuhan pendinginan dan energi listrik. Ini mendukung green computing. Kalau kita melihat dari sisi keuntungan yang lainnya, yaitu kelima, mengurangi biaya space. Banyak VM dalam satu server berarti keuntungan pada ruang fisik berkurang. Nah, hemat biaya sewa, terus fasilitas data center, UPS, dan kabel jaringan. Jadi ini bisa menghemat kebutuhan listrik secara signifikan dan fisik secara signifikan. Keuntungan keenam yaitu kemudahan maintenance dan pengelolaan. VM bisa dikelola secara terpusat melalui konsol manajemen. Teknik live migration memungkinkan pemeliharaan hardware tanpa downtime. Di cloud, penyedia yang menangani hardware-nya. Keuntungan ketujuh, standarisasi. VM template dengan konfigurasi standar memastikan konsistensi. Tools infrastruktur as code seperti Terraform dan Ansible memperkuat standarisasi dengan mendefinisikan infrastruktur dalam kode yang bisa direview dan dideploy otomatis. Nah, keuntungan yang ke-8 yaitu kemudahan replacement. Jika VM bermasalah, deploy VM baru dari template dalam beberapa menit. Terus fitur HA atau High Availability memungkinkan auto failover cost lain tanpa adanya gangguan layanan. Nah, berikutnya kita coba melihat dari sisi kerugiannya. Kerugian pertama yaitu satu pusat masalah atau single point of failure. Ketika beberapa VM berjalan di satu server fisik, kegagalan pada host tersebut berdampak pada seluruh VM. Nah, ini membutuhkan solusi HA atau High Availability dan clustering yang memerlukan investasi tambahan. Nah, kerugian kedua yaitu spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan server dengan spesifikasi yang tinggi. Prosesor dengan teknologi virtualisasi seperti misalnya Intel VTX, RAM yang dibutuhkan cukup besar, storage SSD atau NVMe berkecepatan tinggi, dan NIC berkapasitas besar. Hypervisor sendiri juga mengkonsumsi sebagian sumber daya sebagai overhead. Nah, kerugian berikutnya yaitu satu pusat serangan atau single point of attack. Jika penyerang berhasil mengeksploitasi hypervisor, mereka berpotensi mengakses seluruh VM-nya, karena VM itu berjalan di atas hypervisor. Nah, manajemen konsol juga menjadi target bernilai tinggi. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan segmentasi jaringan virtual, prinsip least privilege, dan patch keamanan hypervisor secara rutin. Nah, dari situ semua kita mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu
Cloud computing dan virtualisasi telah mengubah cara organisasi mengelola infrastruktur IT. Pemahaman tentang SaaS, utility computing, dan integrated network menjadi dasar penting. Arsitektur hybrid cloud memberikan fleksibilitas dan keberhasilan implementasi bergantung pada 4 faktor: security, performance, government compliance, dan financial. Dengan memahami 8 keuntungan dan 3 kerugian virtualisasi, organisasi dapat membuat keputusan strategis yang tepat dalam transformasi digital yang mereka punya atau yang mereka miliki. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.